Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Singosari. Nah, pada kali ini sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hasan Wida dan saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Saya Rani Kamila Tunisa. Saya Fahmi Ibrahim. Saya Dina Mulyapurani. Nah, pada kali ini kami akan membahas sejarah Singosari, sejarah berdirinya Singosari. Nah, pada masa Kerajaan Singosari ini, sebelum berdirinya Kerajaan Singosari di wilayah Jawa Timur yang diperintah oleh Kerajaan Kediri yang bercorak Hindu Buddha. Nah, Kerajaan Kediri ini raja terakhirnya adalah Kertajaya yang memerintah sekitar tahun 1182 sampai dengan 1222 Masehi. Salah satu panglima perang Kertajaya ini adalah Ken Arok. Pada pemerintahan Kertajaya ini menghadapi suatu permasalahan di bidang politik dan ekonomi. Nah, yang menyebabkan Ken Arok itu memberontak. Nah, kemudian pemerintah Ken Arok, Fahmi bisa dijelaskan bagaimana pemerintahan Ken Arok itu? Ken Arok itu seperti merupakan rakyat biasa, tapi dia itu sukanya membunuh gitu, mengambil alih kekuasaan dan mengambil istri tunggal Ametung, seperti itu San. Oh gitu ya Fahmi. Kemudian saya ingin bertanya kepada Rani, bagaimana sih kondisi kerajaan Singasari pada masa Ken Arok ini? Kalau secara politik masih dalam masa konsolidasi karena kan pasca runtuhnya Kediri itu kerajaan Singosari adalah kerajaan baru. Tapi Singosari itu menganut agama Hindu Siwa. Tapi kalau dalam tradisi dan budaya masih banyak dipengaruhi oleh Kediri sebelumnya. Tapi kalau di sisi militernya dia sudah cukup kuat karena sudah berhasil menumpang Raja Kertajaya yang pada perang Genter. Nah, kan tadi kan sudah kondisinya. Nah, kemudian sini saya ingin bertanya lagi kepada Rani, bagaimana sih penyebab pemberontakan dan runtuhnya kerajaan Kediri itu? Kalau yang saya tahu, kalau penyebab runtuhnya Kediri itu satu, tidak ada kepuasan pada masa pemerintahan Raja Kertajaya karena dianggap lemah dan gagal karena belum bisa mengatasi masalah politik dan ekonomi yang terjadi di kerajaan Kediri. Dan yang kedua itu loyalitas pasukan dan panglima perang belum bisa ditangani oleh Kertajaya karena masih memberontak pada masa kerajaan Kediri. Oh, itu gitu ya. Kemudian kan pastinya kan ada candi yang didirikan oleh Ken Arok. Nah, saya ingin bertanya kepada Dina. Jadi candi apa aja sih yang didirikan oleh Ken Arok itu? Nah, candi yang didirikan oleh Ken Arok itu ada 4. Yang pertama Candi Singgosari, yang kedua Candi Panataran, yang ketiga Candi Jawi, dan yang keempat Candi Kayen. Oh, jadi candi yang didirikan oleh Ken Arok itu ada 4 ya. Kemudian setelah candi didirikan itu, nah bagaimana sih pembunuhan Ken Arok oleh anaknya sendiri?
Nah, pembunuhan Ken Arok oleh anaknya sendiri itu dilakukan oleh Anusapati, anak Ken Arok, dan juga Ken Dedes. Jadi dia tuh membunuh Ken Arok karena dia iri kepada putra mahkota yang dilahirkan oleh Permaisuri. Dan juga Anusapati ini ingin merebut tahta kerajaan dari Ken Arok. Ken Arok ini bersekongkol dengan Kebo Anabrang untuk merencanakan pembunuhan pada tahun 1227 Masehi. Ken Arok ini dibunuh pada saat Ken Arok tidur di tempat tidurnya. Nah, lalu setelah Ken Arok ini wafat, Anusapati ini segera memberitahu kepada semua orang bahwa Anusapati ini adalah raja baru dari kerajaan Singhosari. Dengan cara liciknya itu, akhirnya Anusapati berhasil merebut tahta kerajaan dari Ken Arok, yaitu ayahnya sendiri. Oh, jadi begitu ya, pembunuhan Ken Arok oleh anak sendiri. Ini sungguh-sungguh sangat jahat sekali anaknya ya. Kemudian runtuhnya kerajaan Singhosari, saya ingin menjelaskan bagaimana runtuhnya kerajaan Singhosari tersebut. Nah, jadi kerajaan Kertanegara ini menyerang serangan ke berbagai di Nusantara, kerajaan di Nusantara, di wilayah Nusantara, di kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, penyerangan ini apa sih namanya itu? Dalam serangan ini Kertanegara tewas dan Singhosari dijajah hingga runtuh pada tahun 1293 Masehi. Nah, putra kerajaan Kertanegara ini yaitu Raja Wijaya yang lolos dari serangan ini. Kemudian Raja Wijaya ini mendirikan suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Majapahit di Trowulan. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Fahmi, peninggalan apa saja peninggalan yang dari kerajaan Singhosari? Yang saya tahu sih cuma 4, Candi Singhosari, Candi Jawi, Candi Kidal, dan satu lagi Candi Jago, San. Oh, jadi ada berapa tadi Fahmi? Ada 4. Oh, ada 4. Nah, jadi mungkin sampai di sini aja kali ya podcast kita kali ini. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah jelas tentang kerajaan Singhosari ini? Semoga pendapat kami tentang Singhosari ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman pelajari lebih dalam lagi. Mohon maaf apabila pendapat atau penjelasan tentang kerajaan Singhosari dari kami kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.